yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa Biro GTK adalah sebagai sekretariatnya Dewan GTK, sekretariat Dewan GTK yang berhak memperoleh data, dokumen, dan atau keterangan lainnya dari pengusul kementerian lembaga yang kemudian akan digunakan sebagai bahan laporan kepada ketua, wakil ketua maupun anggota yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karo GTK di depan, yang jumlah anggotanya adalah 7 orang tapi berkurang 1 karena sudah meninggal dunia 1 orang. Selanjutnya, verifikasi adalah merupakan proses pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian antara karya inovasi yang diusulkan dengan data dan bukti yang disajikan pada saat pelaksanaan verifikasi lapangan. Dalam kegiatan pendalaman verifikasi, tim pengusul kementerian lembaga bertindak sebagai promotor sehingga bertanggung jawab atas yang diusulkan, serta paparan atau data dukung yang akan disampaikan calon. Dalam hal ini, jadi kementerian lembaga lah yang mempunyai kewajiban juga dalam hal terkait rencana peninjauan ataupun pendalaman atas usulan calon penerima tanda kehormatan dengan uraian jasa. Selanjutnya, di sini ada kriteria pengambilan pertimbangan yang dipedomani oleh Dewan GTK. Hal-hal yang perlu diperhatikan atas usulan nantinya dari kementerian lembaga apabila akan mengusulkan tanda kehormatan serta lancana dengan uraian jasa. Misalkan nomor 1 adalah terkait masa pengabdian untuk para pejabat publik, diharapkan sebaiknya di akhir masa periode. Jadi jangan buru-buru baru 2 tahun sudah diusulkan periode jabatan beliau, karena mempertimbangkan nanti jasanya beliau itu kemanfaatannya sudah dirasakan atau belum, seperti itu. Jadi mungkin harus memperhatikan, misalkan diminta sama Pak Menteri atau kepala instansi harus memberikan informasi hal ini supaya jangan sampai nanti baru 2 tahun ternyata, paling nggak harus mempertimbangkan hal itu terkait uraian jasanya. Lalu karya atau jasanya belum pernah dianugerahkan tanda kehormatan dari Presiden sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 dan PP 35. Kami masih menemukan bahwa kadang jasa yang disampaikan kepada Presiden itu hanya pembaharuan atau ternyata sama dengan orang lain, sama persis juga bisa. Mungkin karena data di kementerian atau sebelum mengusulkan mereka belum terinformasi. Jadi pas usulan ternyata udah dapet tanda kehormatannya, pas diusulkan uraian jasanya sama persis, hanya ada beberapa yang pembaharuan. Itu juga tidak bisa. Lanjutnya, mendapatkan klarifikasi dari BIN, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, dan KPK. Ini nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Kolonel Sandi terkait persyaratan administrasi nantinya. Lalu mendapatkan juga rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri apabila yang bersangkutan adalah seorang kepala daerah. Jadi Menteri Dalam Negeri harus memberikan rekomendasi dulu. Jadi kalau misalkan nggak ada rekomendasi, nanti tidak bisa diusulkan kepada Presiden. Lalu Menteri BUMN harus mendapatkan juga apabila seseorang itu pejabat ataupun pegawai di lingkungan BUMN. Biasanya stakeholder yang ada di bawah Kementerian BUMN itu harus mendapatkan. Ini juga hasil evaluasi juga bahwa ada beberapa yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Menteri BUMN itu sendiri sehingga tidak bisa diproses. Lalu Menteri Luar Negeri apabila yang bersangkutan adalah warga negara asing, tadi seperti yang disampaikan Pak Dwi tadi di depan. Lalu KL sesuai dengan bidang jasanya. Ada beberapa kementerian yang mengusulkannya ternyata bidang jasanya lain, itu harus mendapatkan rekomendasi juga, seperti itu. Selanjutnya adalah tahapan verifikasi peninjauan lapangan, ada meliputi persiapan, tahap pertama, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, lalu ada pengakhiran. Ada tahap persiapan, itu ada di internal Biro GTK. Biro GTK dalam hal ini adalah hal-hal yang harus dipersiapkan oleh tim yang diketuai oleh Kepala Biro GTK. Nanti di Biro GTK ini akan
menunjuk ketua timnya, akan membuat jadwal dan sebagainya yang diketahui oleh Pak Karo. Di eksternal, kementerian lembaga lah yang sebagai pengusul di sini menunjuk PIC. Jadi ditunjuklah PIC baik di tingkat pusat maupun daerah atau stakeholder, karena ada beberapa juga yang misalkan contoh BKKBN atau mungkin nanti kedepannya ada Menteri Pertanian infonya, itu biasanya yang diusulkan adalah kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota atau bupati, sehingga kita pun harus punya PIC di sana, sehingga nantinya kedepannya koordinasinya lebih bagus. Lalu melakukan koordinasi dengan Biro GTK terkait nanti rencana pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan bahan materi dan bahan paparannya untuk calon penerima. Ini yang ini salah satu juga yang evaluasi, karena pas di tahun sebelumnya penyiapan materinya belum matang. Lanjutnya, bahwa komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam pendalaman untuk satuan rencana dengan uraian jasa. Jadi Bapak Ibu, untuk yang nanti calon penerima dengan uraian jasa, ini ada beberapa kementerian. Ini boleh juga Bapak Ibu untuk yang uraian jasa, tanda kehormatan dalam hal ini ada banyak beberapa. Cuma yang untuk yang ASN biasanya memang satuan rencana wirakarya ataupun satuan rencana pembangunan. Untuk satuan rencana pendidikan, satuan dharma olahraga itu untuk Menpora, ada pariwisata dari Kementerian Pariwisata. Jadi tidak hanya Karya Satya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh mengusulkan selain Karya Satya, tentunya dengan memperhatikan tadi ini salah satunya adalah uraian jasa yang perlu diperhatikan juga, komponen-komponen yang perlu didalami nantinya. Ada originalitas dari uraian jasa